Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Jumat Saidul Ayam. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan cintanya, sayangnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini, hari Jumat, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat, hari yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar, bagi yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain, agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Dan bagi jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025 sebesar Rp17.222.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, sebesar Rp3.785.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, sebesar Rp7.910.000. Saldo kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, sebesar Rp13.097.000. Atas nama pengurus masjid, kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 21 Februari tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Ibrahim Solahuddin Al-Ayubi LC. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:08. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, agar sementara notifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Sedikit ada tambahan informasi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, Bapak Susanto bin Fulan. Beliau adalah tenaga ahli Jakarta Asset Management Center BPAD Provinsi DKI Jakarta. Semoga almarhum diterima amal kebaikannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala daniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العالمين الصلاة القائمة والشرف والعظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر صيام وشهر قيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه الأدعو وإليه الاستسلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله،
Khatib senantiasa mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertakwalah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar dari setiap persoalannya dan akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak pernah dia duga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita perihal takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka niscaya pahala dari perbuatan yang baik dapat menghapus dosa-dosa dari perbuatan yang buruk. Serta bergaullah, berinteraksilah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hakikat takwa jamaah sekalian di antara artinya adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ngeri dari Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, ingin menghindar dari apa-apa saja yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa, beliau menjelaskan, itu seumpama ketika melewati sebuah jalan dan di situ banyak onak dan duri, apa yang engkau lakukan? Maka niscaya saya akan melewatinya dengan penuh kehati-hatian. Maka itu adalah takwa, berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan onak dan duri disertai dengan kehati-hatian karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkaitan dengan salah satu bulan yang insyaallah akan kita tidak lama lagi sampaikan, kita sampai kepadanya dan Allah sampaikan dia kepada kita, di mana senantiasa kita berdoa, Rabbana innana nuridu Ramadanaka ya Allah ballighna Ramadan wa balligh ilaina Ramadan wa taqabbalhu minna ya arhamar rahimin. Atau dengan doa yang lain, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Doa yang senantiasa telah kita lantunkan selama 1 bulan penuh untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan Ramadan disampaikan kepada kita, serta amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah menetapkan puasa bagi kamu sebagaimana ditetapkan bagi orang-orang sebelum kamu supaya kamu dapat bertakwa. Di mana di sini artinya salah satunya adalah bukan hanya menggapai derajat takwa, akan tetapi at-tuqa minal ma'asi, sehingga seseorang dia dapat terhindar dari bentuk-bentuk maksiat, dia dapat kabur dari bentuk-bentuk maksiat, dia menghindarkan dirinya dari perilaku-perilaku yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu kemudian menjadi pelindung bagi seorang hamba, menjauhkan dirinya dari segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka dengan datangnya bulan Ramadan jamaah sekalian, hendaklah setiap mukmin bergembira atas apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaklah orang-orang yang beriman mereka merasa bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan karunia yang Allah telah berikan kepada mereka. Bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta-harta duniawi.
Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuknya bulan Ramadan kepada kita membawakan kegembiraan yang banyak. Para ulama mengatakan fadlillah atau bifadlillah, karunia Allah adalah bentuk daripada pahala-pahala yang kita kumpulkan daripada ketaatan-ketaatan. Di antaranya bacaan Quran, di antaranya puasa, salat qiyam, dan semua pahala-pahala yang kita kumpulkan disebut dengan karunia Allah. Memang dunia pun disebut dengan karunia Allah, mengumpulkan harta juga karunia Allah. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di sini pada akhir ayat dengan menyampaikan fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu yang mereka telah kumpulkan gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah diraih oleh setiap seorang hamba daripada berbuat amal-amal kebaikan, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana arti keberkahan adalah al khairul katsir, di sana terdapat banyak kebaikan jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian berpuasa di dalamnya, dan ibadah puasa termasuk di antara rukun Islam, dan ibadah puasa yang termasuk di antara rukun Islam ini begitu besar pahalanya di sisi Allah, begitu besar karunia-Nya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya tentang puasa, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala untukku, dan aku yang akan berikan langsung balasan pahalanya. Mungkin kita sering dengar tentang balasan pahala salat berjamaah. Kita sering dengar balasan pahala orang yang bersedekah, pahala orang yang menunaikan kewajiban salat, pahala orang yang melaksanakan umrah dan haji. Akan tetapi ada satu pahala yang Allah langsung berikan pahalanya, yaitu puasa. Saking istimewanya Allah Subhanahu wa taala berikan langsung, dan Allah tetapkan itulah amalan yang khusus untukku. Mengapa dikhususkan jamaah sekalian? Dikarenakan ibadah puasa adalah ibadah yang paling bisa dilihat keikhlasannya. Ibadah yang lain masih mungkin dilihat oleh orang, tidak dapat kita sembunyikan dari orang. Akan tetapi puasa, siapa yang dapat menyembunyikan hakikat puasa? Dia bisa saja berpura-pura puasa kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah bisa berpura-pura puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah amalan yang Allah berikan langsung ganjaran pahalanya. Wa ana ajzi bihi, tanpa adanya batasan minimal dan tanpa dapat diketahui batasan maksimalnya. Sama seperti pahala sabar jamaah sekalian, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar atas musibah, bersabar atas cobaan, Allah berikan kepada dia ganjaran pahala bighairi hisab, tanpa adanya batasan, tanpa dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebanyak-banyaknya. Pun begitu dengan puasa, Allah akan berikan kepada seorang hamba yang semakin ikhlas dia, yang bukan hanya puasa menahan lapar dan minum, tetapi syahwatnya puasa, pandangannya puasa, mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, seluruh anggota badannya ikut berpuasa. Dia meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Allah berikan pahala bagi dia bighairi hisab. Wa ana ajzi bihi, dan Allah yang berikan langsung pahalanya tanpa dibatas-batasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa jamaah sekalian merupakan ibadah yang sangat istimewa, di mana kewajiban ini jika ditinggalkan maka tidak dapat digantikan oleh kewajiban yang serupa di hari-hari lain jika tidak ada uzur syar'i jamaah sekalian. Maka usahakan kita laksanakan dengan dia sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu daripada kita. Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa. Allah ingin kita terlatih terhindar dari maksiat-maksiat. Maka dalam sebuah hadis disampaikan berkaitan dengan anak-anak muda yang apabila mereka tidak dapat menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim bissaum, hendaklah mereka berpuasa.
karena itu akan menjadi penahan diri bagi mereka. Maka puasa di samping banyak manfaatnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan derajat diri kita dengan amalan-amalan dan ibadah tersebut. Kemudian apalagi karunia yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan? Yang selanjutnya adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tuftahu fihi abwabul jinan wa la yughlaqu minha babun. Allah Subhanahu wa taala bukakan seluruh pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang Allah Subhanahu wa taala tutup dari pintu-pintu surga. Allah menginginkan melalui bulan Ramadan setiap dari kita berusaha memaksimalkan ibadah, memaksimalkan kebaikan sehingga dia bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Allah tidak batas-batasi. Allah bukakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hambanya berlomba-lomba, bersegera melakukan kebaikan, bersegera melakukan ketaatan, bersegera melawan hawa nafsunya untuk dapat masuk dari pintu yang mana saja yang Allah inginkan. Begitu juga sebaliknya, wa tughlaqu fihi abwabun nar wa la yuftahu minha babun. Allah tutup seluruh pintu neraka di bulan Ramadan dan tidak ada satupun pintu yang Allah Subhanahu wa taala buka. Allah ingin menghindarkan kita dari api neraka jamaah sekalian. Allah ingin menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan yang membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa yunadi munadin, dan ada yang berseru. Apa seruannya jamaah sekalian? Seruannya adalah ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang yang menginginkan pahala, wahai orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah, datanglah, gapailah ridha Allah, berbuatlah ketaatan, berbuatlah kebaikan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah telah berikan, yaitu kesempatan Ramadan, kesempatan yang penuh pahala. Dia menghidupkan siangnya dengan puasa dan tilawatul Quran, lalu dia hidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Jangan pernah sia-siakan. Itulah istilah wanada munadin yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan bagi setiap hati yang Allah inginkan kebaikan darinya akan sampai seruan itu kepada setiap orang. Maka kita akan lihat masjid-masjid mudah penuh di bulan Ramadan. Orang-orang mudah terkendali ucapannya di bulan Ramadan. Orang-orang mudah melakukan ketaatan dan infak serta sedekah di bulan Ramadan. Semua itu adalah seruan fanada munadin wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil. Datanglah wahai engkau yang menginginkan kebaikan, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai engkau yang menginginkan keburukan, menginginkan dosa, kurang-kurangilah, tahanlah dirimu selama bulan Ramadan. Selain karena dosa kita dilipat gandakan juga, jangan sampai ketika semua jin ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, masih terlepaslah manusia-manusia dengan syahwatnya, disuruh ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahanlah ya baghiyasy syarri aqsir, tahanlah kemaksiatan kamu, tahanlah semua yang ingin kamu lampiaskan, tahan. Semoga kemudian Ramadan menjadi pendidikan buat kita. Bagi orang yang menginginkan kebaikan, dia bersegera. Bagi orang yang menginginkan keburukan, dia menjadi tertunda keburukannya sehingga dia hilang keburukan-keburukan itu. Dan yang terakhir jamaah sekalian, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang, sebagian orang untuk terbebas dari api neraka selama bulan Ramadan. Dan istimewanya wadzalika fi kulli lailah, dan ini terjadi setiap malam, bukan hanya 10 malam terakhir saja. Maka karunia Allah begitu besar yang harus kita berbahagia dengannya, karena setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan semoga kita kemudian termasuk di antara mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, raghima anfu 'abdin, sungguh celaka seorang hamba, adraka Ramadan, dia menjumpai bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan,
Tsumman salakha minha, lalu dia meninggalkan bulan Ramadan, walam yughfar lah, dan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka jamaah sekalian, kita berharap Allah kemudian mengampunkan seluruh dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi utaqa'u minan nar, yang kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban." Barang siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan karena iman, karena keyakinan bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban dari Allah, bahwasanya dia mengharapkan wahtisaban, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan semoga kita termasuk di antara yang diampunkan oleh Allah dan dibebaskan api neraka. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu kita berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, tentu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena kebahagiaan orang di bulan Ramadan berbeda-beda jamaah sekalian. Ada yang dia berbahagia karena akan dapat THR, ada yang dia akan berbahagia karena laku dagangannya di bulan Ramadan, ada yang dia berbahagia karena dia akan mudik dan pulang kampung. Tetapi jadikan bagi kita kebahagiaan di bulan Ramadan adalah hanya karena karunia Allah, dan karunia Allah yang berupa pahala dan kesempatan beribadah serta meraih ketakwaan, ketaatan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diluruskan dan dirapatkan safnya karena lurus dan rapat saf termasuk di antara kesempurnaan salat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.